Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita bicara tentang pelipat gandaan, multiply. Ya, mungkin sudah berapa minggu ini saya yang terakhir, tapi saya mau sampaikan sama. Tapi kita mau melihat saudara, saya baca di Pak Franky punya khotbah, kebenaran kunci daripada pelipat gandaan. Artinya hidup saudara dan saya dalam kebenaran. Apapun yang terjadi, tetap pelipat gandaan itu terjadi. Baik secara roh, baik secara jiwa kita, kekuatan, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita. Karena kita, saudara dan saya, ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya tadi pagi siang habis ibadah saya buka TV. Ada lagi virus baru yang gak akan diperkirakan apa? Omicron. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kami tidak takut, tapi kami perlu waspada. Kami perlu menjaga. Amin. Nah, saya cepat di sini. Kalau saya ambil di dalam Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23 dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat, saudara. Ini kita perlu pengertian, saudara, akan firman Tuhan. Kuasa untuk kita mengerti apa yang kita baca. Saya 1 bulan lalu saya sampaikan di ibadah, saya bilang kita harus minta kuasa perenungan, saudara. Itu kebenaran firman. Kita baca, kita minta kuasa perenungan itu turun atas kita supaya kita bisa melihat. Firman itu jadi apa yang kita ucapkan seturut kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan di situ kalau kita mengerti, tertabur di tanah yang subur, di hati yang mau dibentuk. Bukan hati yang keras, hati yang sombong, tapi bukan yang duduk di sini. Yang di kutub utara. Yang di sini rendah hati semua. Yang di sini udah dibajak tadi mulai ibadah. Hatinya sudah lembut. Tepuk tangan buat saudara. Haleluya. Ya. Jadi tergantung pertumbuhan itu tergantung kita. 30, 60, 100. Tapi dalam satu pengertian 100 di sini saya pernah mempelajari satu pengajaran. Itu bicara tentang berkat yang terbaik. Hari-hari ini di dalam masa-masa yang sulit, banyak orang jadi mementingkan diri sendiri, saudara. Lupa untuk hidupnya jadi berkat. Loh, gua aja susah, gua aja kurang. Bagaimana gue bisa memberkati? Bagaimana gue bisa menabur? Ini perlu iman, saudara. Karena kita tahu iman membuat segala sesuatu itu yang gak ada menjadi ada. Dan menarik apa yang hilang akan kembali. Waktu kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita gak menjadi, berapa minggu ini mungkin Pak Arifin sampaikan. Selflessness. Mementingkan diri sendiri. Jauhkan itu, saudara. Saya lihat di tempat saya, ada beberapa pengerja. Mereka yang sungguh-sungguh melayani di Komsel. Mereka memperhatikan anggota Komsel. Tiga-tiganya punya masalah berat. Sungguh-sungguh masalahnya berat. Tapi tiga-tiganya ngomong sama saya, Pak, saya tetap percaya dan saya tetap mengucap syukur jalanin semua ini proses. Karena saya lihat Bapak pun mengalami itu. Pada tahun yang lalu kehilangan 1 unit kapal. Bapak dan Ibu tetap setia untuk melayani. Tetap semangat untuk melayani. Saya melihat di situ. Bagi kami cuma melayani anggota Komsel 4 kakak, 5 kakak. Bapak yang puluhan kakak, Bapak bisa menikmati, enjoy dalam hati saya. Lu kagak tahu. Tapi gini, saudara. Kita masuk ke poinnya aja deh. Saya akan bagikan 3 kunci pelipat gandaan, saudara.
Mungkin kalau Pak Hendra ada 20 ya, kita bicara 3 aja ya. Rahasia daripada pelipat gandaan yang pertama, saudara. Di situ dikatakan apa? Kita harus tetap bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Amsal katakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Kadang-kadang jemaat udah kelamaan ibadah online, kira disuruh offline, udah pada males. Bukan jemaat yang di sini. Ya kan? Oh, udah cukup lah. Online aja. Gak usah offline. Mari saudara, kita perlu kebersamaan. Kadang-kadang kita ibadah online di rumah kurang respect sama hadirat Tuhan. Belum mandi, sambil makan, sambil WhatsApp. Tapi kalau di sini kan saudara lihat nih. Makanya dibilang sidang jemaat Allah. Kayak saudara lagi di sidang tegang semua saudara. Padahal saudara anak muda. Ya, dikatakan bermalas-malasan. Si perusak itu siapa? Iblis. Ya. Dan ayat Amsal 12 ayat 27 dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya melihat anak-anak Tuhan yang di dalam masa-masa pandemi, mereka yang tetap semangat, tetap menjalankan apapun yang bisa mereka kerjakan. Hari ini, mereka hidup tuh. Saya ingat banget satu keluarga. Udah stres berat 4 bulan setelah pandemi tahun 2020. Saya datang ke sana, bawa lumbung Yusuf, dengan uang cash dari Lembah waktu itu kita ada program 600.000. Suaminya kerja di hotel. Saya bilang, ibu bisa apa? Saya bisa masak, Pak. Suaminya nyeletuk. Dia masak ayam rendangnya enak, Pak. Nah, saya bilang ini perumahan, nggak ada tempat makan. Warung makan, coba ibu bikin. Ini ada dana dari gereja, dari diakonia. Coba ibu bikin. 2 bulan lebih dia usaha itu. Dia cerita ke saya, Pak, saya sampai nolak orderan, Pak. Karena terlalu banyak saya jualan di rumah. Maka itu maaf, Pak, kalau waktu itu gereja pesen, saya nggak sanggupin. Haleluya. Ya saya percaya di sini kita udah hampir setahun setengah, semua udah punya hal-hal yang baru. Amin. Dalam pekerjaan, dalam usaha, udah punya hikmat, udah punya tatanan, udah punya strategi. Kenapa? Ini salah satu kunci pelipat gandaan, kita tidak bermalas-malasan di situ dikatakan. Bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Amin. Itu kunci yang pertama, saudara. Ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dan maksimal dikatakan menghasilkan 100 kali lipat ganda. Karena maksimal berarti dikatakan bekerja dengan tidak setengah-setengah. Kita harus bekerja karena kesuksesan itu datang lewat kerja keras. Saya kemarin sempat ngingatin cukup keras di pengerja di Bukit. Saya bilang, lu jangan pelayanan di gereja setengah-setengah. Kalau di kantor, di dalam usaha, kamu memberikan yang terbaik. Iya kan? Ngejar karir. Tapi kenapa lu di gereja sering ngomong, cuman gereja doang, cuman buat gereja kok. Segini aja deh, asal-asalan aja deh. Setengah-setengah aja deh. Itu salah. Kepada Tuhan kita sama harus memberikan yang terbaik. Loh, uang ke dunia aja kita beri yang terbaik kok. Masa terhadap Tuhan di gereja melayani asal-asalan? Nah, jadi di situ dikatakan yang namanya maksimal kita bertanggung jawab. Orang yang bekerja keras adalah orang yang rajin. Bertanggung jawab dan tuntas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang kadang saya lihat anak-anak Tuhan tahu ada kasih karunia. Tapi gila ada tantangan, ada masalah, mundur saudara. Itu belang ngaca buat saya juga. Jadi gak pernah maksimal. Gak pernah, kata orang Jakarta, telaten ya. Ulet gitu loh. Tadi pagi juga diingatkan dengan Pastor Michael Sudarmanto. Waktu kita gagal,
Ayo, bangkit lagi. Fokus lagi di situ. Kuatin lagi di situ. Pasti tetap ada hasil. Loh, dunia aja ngajarin seperti itu, saudara. Yang pasti di gereja akan lebih tinggi nilainya daripada dunia. Amin. Apa yang kita kerjakan maksimal. Ada teman saya orang Manado ngomong gini. Bro, tahu nggak bro? Kalau orang Manado sama orang di luar sana, kenapa? Orang Manado tuh bisa aja semuanya. Disuruh kerjaan ini bisa. Tapi nggak pernah sampai lama. Asal dia udah ngerti setahun 2 tahun, ditinggal, dia cari usaha lain. Lama tuh gue tersinggung juga gue ini. Saya bilang nggak juga lah. Saya belajar dari saya tuntaskan usaha yang saya jalanin. Jadi pelipat gandaan yang pertama di situ kan kita bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Come on gereja Tuhan. Tuhan janjikan berkat buat kita. Waktu kita hidup dalam kebenaran. Janji berkat itu dinyatakan. Apapun sekalipun yang terjadi hari-hari ini. Tetap kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mau bekerja keras. Yang mau hidup benar. Diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ya dikatakan fokus pada visi atau target. Filipi 3:13-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus, ya di situ dikatakan pada visi atau target. Kadang-kadang iblis memberikan kita satu visi. Era visi yang pertama kita jalani, kita tidak fokus. Nah kalau visi yang dari iblis, itu kadang-kadang buang energi. Buang duit, buang waktu. Fokus kita dihilangin. Kita sibuk, kita buat sesuatu, tapi nggak ada hasilnya. Kena tipu daya iblis. Kita fokus, punya target, punya visi. Ya, dalam pernikahan juga gitu. Fokusnya bukan merubah istri. Fokusnya suami bukan merubah istri. Istri juga fokus pernikahan bukan merubah si suami. Tapi fokusnya dalam keluarga, lu berdua sama-sama berubah. Amin. Saudara kayak gak percaya nih. Dua-dua fokus, Tuhan saya mau berubah. Suami bilang saya mau mengasihi istri. Istri bilang Tuhan saya mau tunduk kepada suami saya. Saya mau berubah. Itu berapa minggu lalu saya pernah bilang. Seorang istri bilang, Pak apakah saya tetap tunduk kepada suami sekalipun dia berselingkuh? Itu pertanyaan saya mikir dulu 2 menit. Kenapa? Enggak gampang. Tapi itu kita bicara tentang melakukan firman. Kita tunduk pada istri tunduk pada suami itu melakukan firman. Apapun yang terjadi, gue tetap melakukan firman. Suami pun begitu. Pak, istri gue bawel. Dan lain-lain. Misalnya, nggak yang di sini ya. Saya bilang, mengasihi, fokus. Amin. Itu ngeri saudara kalau lihat di TV hari-hari ini. Pembunuhan. Yang disiram lah. Air keras. Anak istri dicincang, dilempar gas. Coba lihat saudara di TV. Keberadaan manusia di akhir zaman. Sadis saudara. Kita fokus untuk melihat pelipat gandaan. Kadang orang tua juga sering fokus kepada keinginan anak. Bukan fokus kepada kebutuhan anak. Ya kalau kita bisa, mampu ya. Dia minta apa kita bisa belikan. Tapi ada hal yang penting. Fokus kepada kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Pertumbuhan rohaninya. Fokusnya apa? Karakternya seperti Kristus. Supaya apa? Gak bikin pusing waktu dia udah gede.
Ada satu keluarga, saya sempat ingatkan, jangan buru-buru kirim anakmu ke luar negeri. Biar dia dewasa dulu. Lewatin dulu SMA. Karena lewat, taruh buru-buru di luar negeri. 2 tahun balik, berubah. Anaknya berubah. Yang tadinya tunduk sama orang tua, jadi nanduk. Konselinglah dengan saya. Karena bisa begini. Tadinya percaya Tuhan. Sekarang merempet-rempet ateis. Nah itu, saya bilang. Fokus kepada kebutuhan. Pengantinan juga begitu orang menikah. Fokusnya kepada acara. Waduh, setahun sebelum acara. Udah dibuat seluruh luar biasa deh acara pengantinnya. Fokusnya di situ, saudara. Padahal fokus yang paling utama, waktu habis pengantinan itu, saudara. Nah, itu mulai start. Enging-eng. Lulu, gue mau tahu lu gimana, gue kayak apa. Karena fokusnya nggak salah. Tapi fokusnya bagaimana setelah menikah, kita tetap saling mengasihi. Kita masih seperti orang pacaran. Saya tahun ini anniversary begitu kan. Bisa nggak mau ngomong terakhir tahu. Saya bersyukur bisa lewati 20 tahun. Ini bukan kuat dan gagah saya. Tantangan ada. Ada. Sama bilang nggak ada. Tapi balik saudara kepada apa? Komitmen. Sama-sama bilang komitmen. Oh, banyak yang belum nikah ya. Lupa. Ini anak muda. Tapi nggak apa, serempet ke sana ya. Komitmen. Susah, senang, sakit, sehat, I love you. Komitmen. Ini fokus. Ya. Kepada visi dan target, saudara. Ya. Nah, begitu juga. Karena kita mendengar teguran firman Tuhan dalam kita ibadah. Kita cerita sama orang. Wih, itu firmannya. Bagus. Gua kena. Tersinggung rohani. Wow. Gue mengerti sekarang. Sebenarnya sih saya mau bilang gak usah perlu buru-buru dikasih tahu gitu loh. Kalau kau tersinggung rohani. Nikmatin aja buat saudara. Ya kan? Nikmatin. Oh ya Tuhan. Terima kasih ya buat firman-Nya. Saya mau berubah. Saya mau bertobat. Saya mau makin cinta Tuhan. Gak salah saudara cerita gitu loh. Ke orang lain. Tapi ada yang penting. Saudara hidupin dulu itu. Gak masalah saudara cerita, tapi waktunya yang keliru. Tunggu dulu, saudara hidupin. Karena kalau saudara bilang saudara hidupi atau saudara belum menghidupi firman itu, karena saudara buat keliru, orang lihatnya, waduh, lu bilang tahu firman, lu tahu ditegur, tapi kalau nggak belum jadi berkat, kok belum jadi saksi, maka tuh hari-hari ini saudara, kita harus bicara bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. 3 minggu lalu kami buat satu vaksin bersama. Ya, kegiatan vaksin. Dan saat itu sekda dari provinsi datang, kepala BIN bintang 1 datang, kepala NU provinsi, kepala NU Badung datang. Dia bilang gini, Pak, ini sesuatu yang unik. Bisa mengadakan vaksin di masjid pendaftaran, suntiknya di gereja. Ini fenomena unik, kata sekdanya. Bisa begini Pak, ini gak pernah Pak di Bali melihat begini. Masjid sama gereja gandengan. Saya bilang, Pak, bertahun-tahun saya udah ingatkan jemaat di Pecatu ini. Begitu juga pengerja secara khusus. Kita harus bangun jembatan sama mereka. Kita harus jadi saksi buat mereka. Apapun keadaan kita harus jadi berkat buat mereka. Woi, wartawan itu banyaknya. Saya ngumpet aja, bilang jangan saya deh yang diwawancarai. Biar Pak Yosef aja diwawancarai. Biar semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Sampai kepala BIN-nya bilang, Pak Ferry, ini saya belum pernah lihat yang begini Pak. Antara masjid sama gereja. Saya bilang, ya Pak, ini cuma anugerah Tuhan. Sebenarnya kami melakukan ini sudah bertahun-tahun. Setiap tanggal 17 Agustus kami acara bersama. Cuman karena pandemi 2 tahun ini kami nggak melakukan. Kalau gitu Pak, tanggal 11 Desember kita bikin lagi ya. Antara masjid sama gereja. Saya bilang, iya Pak. Jadi ada lagi tanggal 11. Yang datang 1.000 orang. Nggak tahu minggu ini mungkin 1.000 lebih. Itu tulang kayak mau patah melayani. Tapi kita gereja jadi berkat kalau kita cuma mikirin diri sendiri, saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, memiliki iman yang kuat. Ya, kepercayaan yang kuat. Kita punya iman yang kuat, kita punya kepercayaan yang kuat. Karena apa? Karena kita pegang janji Tuhan. Kita kuat bukan karena kuat gagah kita secara fisik. Tapi kuat mempercayai dengan iman kita. Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus yang kita sembah menyertai kita. Punya iman yang begitu. Satu pengusaha datang ke saya. Waduh Pak, saya udah gak bisa kalkulasi Pak. Bisnis sekarang. Saya bilang gak usah pakai kalkulator lagi. Hitungannya udah bingung. Apalagi kita di pariwisata. Ada kita keluarin uang modal berapa? Tamunya ada gak ya? Balik gak ya uang gue yang keluar? Udah, saya bilang. Minta hikmat, minta marifat daripada Tuhan. Punya iman yang kuat di situ dikatakan. Ya. Dan dikatakan lagi kenapa kita punya iman yang kuat? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sama-sama bilang, tidak pernah ingkar janji. Nah, jadi itu yang membuat kita iman, kita percaya, kita kuat kepada Tuhan. Untuk menjalani hari-hari ini, nggak tahu tahun 2022. Apakah masih sama? Lebih parah? Atau sudah menurun? Iman saudara dan saya pasti sama. Menurun. Herd immunity terjadi. Natal tahun baru ini walaupun orang lokal banyak datang, tetap normal, bahkan turun. Begitu kan doa saudara sama saya? Sama. Tapi kita punya iman. Nah, di sini saya catat begini saudara. Yang terpenting bukan apa yang akan kita lalui. Nih, buat 2022 nih, dengar nih. Yang terpenting bukan apa yang akan kita lalui, tetapi dengan siapa kita melaluinya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang penting. Ya. Bukan apa yang akan kita lalui, tapi dengan siapa saudara dan saya melalui. Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berdaulat, berkuasa atas kita. Sama-sama bilang, jangan takut. Jangan khawatir. Amin. Karena kita bersama dengan Dia. Tapi tetap saudara dan saya jaga kesehatan. Jaga hati, tetap sukacita, mengucap syukur saudara. Ya, saya lihat malah anak-anak Tuhan di dalam masa pandemi. Saya timbang badannya pada mereka semua, saya lihat gitu. Gak ada yang turun bro. Pada naik semua. Bukti pemeliharaan Tuhan. Saya pun 5 kilo gak turun-turun nih. Ngaku gitu ya. Jadi 3 kunci ini saudara, udah habis. Yang pertama, kita harus bekerja sungguh-sungguh dan maksimal. Sama-sama bilang, kerja sungguh-sungguh dan maksimal. Ya. Ngomong di dalam diri kita loh. Yang kedua apa? Fokus pada visi atau target. Amin. Fokus. Jangan tambah ini, tambah itu, bingung sendiri. Orang ngabisin energi, buang tenaga, buang duit, buang pikiran, kecapek. Ya.
Dan ketiga dikatakan memiliki iman yang kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena Tuhan setia. Kenapa kita harus kuat dan mempercayai Tuhan? Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Kenapa kita harus kuat dan kita percaya kepada Dia? Karena Dia menyertai kita. Janjinya untuk sampai selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Dia menyertai kita. Dia melindungi kita. Jadi 3 kunci ini, kalau mungkin besok-besok Pak Hendra mau nambahin yang 5 kunci lagi, silakan. Saya cukup 3 kunci ini. Tepuk tangan buat Tuhan.